Petugas pemadam kebakaran kesulitan mengevakuasi seekor biawak dari dalam selokan di pemukiman warga di Jalan Cempaka Sari, Kemayoran, Jakarta Pusat karena reptil ini sembunyi. Petugas terpaksa membongkar beton penutup selokan dengan menggunakan bor agar bisa menjangkaunya. Akhirnya biawak sepanjang 1 meter ini berhasil ditangkap petugas dengan menggunakan karung. Biawak ini meresahkan warga karena diduga sering memangsa unggas peliharaan warga dan selokan tempat persembunyiannya kerap digunakan sebagai tempat bermain anak-anak. Ternyata saya dengar ada biawak dan saya sebenarnya mencoba sendiri untuk menariknya. Cuman ternyata emang si biawaknya tersangkut, jadi saya lapor kepada pihak yang lebih profesional. Lalu saya mencoba ke damkar, akhirnya para petugas bisa membantu untuk mengevakuasi biawak tersebut. Untuk kesulitan kali ini, biawak bersarang di dalam selokan yang menyambung ke dalam trotoar jalanan yang terbuat dari beton kurang lebih setebal 15 cm. Sehingga kita terpaksa harus memotong trotoar tersebut agar lebih mudah lagi kita menarik biawak itu dari dalam. Setelah dievakuasi, biawak ini dibawa ke kantor Damkar Sektor Kemayoran untuk kemudian diserahkan pada komunitas pelindung binatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan mengevakuasi pemotongan cincin terhadap nenek berusia 80 tahun. Cincin titanium yang membuat jari nenek bengkak berhasil dilepas oleh petugas damkar. Inilah proses evakuasi pemotongan cincin oleh petugas pemadam kebakaran Kota Medan terhadap seorang nenek di Jalan Dwi Kora, Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan alat sederhana, petugas awalnya mengkompres jari sang nenek lantaran sudah sepekan membengkak. Lalu petugas menyelipkan plat besi tipis di antara cincin dan jari agar tidak terkontaminasi langsung dengan alat pemotong. Setelah 1 jam, petugas damkar berhasil melepaskan cincin dari jari sang nenek. Menurut keterangan keluarga sudah ada sekitar hampir seminggu gitu. Dan di dalamnya, dalam cincin itu pun kami nemuin juga ada karet gelang. Kendalanya nggak ada ya, karena si ibu ini pun kayak kooperatif gitu, kerjasamanya bagus, jadi dia bisa menahan sakit dikit gitu loh. Tim pemadam kebakaran Kota Medan juga mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke petugas jika menemukan hal yang serupa. Tidak hanya memadamkan api, tugas damkar juga membantu evakuasi dan penyelamatan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum I Gede Ari Astina alias Jerings. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman terhadap Adam Deni dengan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerings kembali digelar. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum I Gede Ari Astina alias Jering. Majelis Hakim memutuskan kasus dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa I Gede Ari Astina alias Jering tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796/Pinsus/2021/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa tersebut di atas. Sidang lanjutan akan digelar pada Rabu 12 Januari 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi secara offline atau menghadirkan terdakwa Jerings ke dalam persidangan. Kasus ini bermula saat Adam Deni meminta Jerings membeberkan bukti ke publik terkait tuduhan banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Tak lama berselang, akun media sosial Jerings hilang dan menuduh Adam Deni menghapusnya. Jerings kemudian menelpon Adam Deni dan dugaan pengancaman terjadi melalui sambungan telepon. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.